Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai admin HMP yang akan menjelaskan tentang Technical Meeting Innobel 2021 ini. Tujuan diadakannya Technical Meeting ini diharapkan setiap finalis setelah menonton video ini nanti dapat mempersiapkan diri dan mengetahui apa saja yang akan disiapkan untuk melakukan presentasi secara online melalui Zoom Meeting yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Maret 2021 besok. Baik, untuk yang pertama, finalis itu wajib melakukan pembayaran sebesar 50.000 per kelompok. Ini sudah sesuai di SK ya. Kemudian yang nomor 2 adalah finalis mempersiapkan diri dan hadir dalam Zoom Meeting untuk presentasi secara online. Yang ketiga, finalis menggunakan pakaian sopan dan identitas universitas atau alma mater. Yang keempat, setiap finalis wajib menyiapkan perangkat yang digunakan untuk presentasi. Nah, yang dimaksud perangkat ini itu sebenarnya fleksibel, maksudnya finalis nanti bisa menggunakan sebuah handphone atau bisa menggunakan sebuah laptop, jadi fleksibel. Dimana apabila perangkat tersebut akan digunakan untuk share screen dalam Zoom meetingnya nanti, itu wajib mengganti nama pengguna Zoom-nya dengan format PS_nama ketua. Karena kita ketahui bahwa di dalam Zoom meeting itu yang dapat melakukan share screen itu yang pertama adalah host, kemudian yang kedua itu co-host. Jadi nanti perangkat yang akan digunakan finalis nanti itu akan diubah menjadi co-host oleh host sebelum melakukan presentasi seperti itu. Jadi nanti kelompok yang akan presentasi bisa share screen dalam Zoom meetingnya seperti itu. Kemudian nomor 5 adalah finalis lain wajib mengganti nama Zoom dengan format nama_Innobel 2021. Nah, jadi yang diwajibkan itu bukan hanya perangkat saja, tapi apabila finalis lain ingin bergabung dalam Zoom diperbolehkan, tapi pengguna namanya itu diganti dengan format nama_Innobel 2021 seperti itu. Kemudian yang nomor 6 adalah seluruh finalis wajib on kamera selama mengikuti lomba. 7. Seluruh finalis wajib off mic selama mengikuti lomba kecuali nanti diizinkan oleh panitia. Kemudian nomor 8, urutan presentasi akan diundi 15 menit sebelum lomba media dimulai secara online melalui Zoom meeting. Nah, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana cara panitia mengundi secara online urutan presentasinya ya. Jadi gambarannya itu besok ketika hari H, panitia akan share screen dan membuka sebuah website untuk mengacak urutan presentasi, dimana di sini yang saya contohkan itu saya masukkan 10 kelompok ya. Tapi besok ketika hari H itu yang ditulis di sini adalah nama-nama ketua kelompoknya seperti itu. Kemudian di sini 1 dan ketika saya mengeklik tombol membagi nanti akan muncul sebuah daftar nama yang sudah teracak seperti itu. Saya contohkan, mohon maaf mungkin karena sinyal ya. Ya, saya ulangi. Ya, ini muncul sebuah daftar nama. Yang pertama itu kelompok 6. Nanti presentasi paling awal, kelompok 7 nanti presentasi kedua, kelompok 1 ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang nomor 9, setiap finalis akan diberikan waktu presentasi selama 10 menit dan 3 menit untuk sesi tanya jawab bersama juri. Jadi untuk yang di SK kemarin itu waktu presentasinya itu hanya 7 menit, tapi di sini kami selaku panitia itu memberikan toleransi waktu untuk presentasinya itu menjadi 10 menit dan 3 menitnya untuk sesi tanya jawab bersama juri seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada waktu mundur yang mana akan dijalankan oleh panitia setelah perkenalan kelompok, di mana perkenalan kelompok ini dari panitia memberikan waktu 1 menit. Perkenalan kelompok ini meliputi perkenalan nama anggota, asal universitas, dan nama medianya. Jadi ketika finalis besok ingin memperkenalkan kelompoknya menggunakan jargon atau kalimat pembuka diperbolehkan asal tidak lebih dari 1 menit seperti itu ya.
Kemudian di sini ada urutan presentasi. Yang pertama, perkenalan kelompok ini wajib disampaikan di awal. Kemudian latar belakang, tujuan, manfaat, cara penggunaan, kelebihan, kekurangan itu menjadi unsur yang tidak diwajibkan ya. Maksudnya finalis itu dapat mengacu pada urutan presentasi ini atau tidak. Maksudnya boleh lebih, boleh tidak, seperti itu ya. Ini cuman gambaran saja dari panitia untuk presentasinya itu meliputi seperti ini. Kemudian nomor 12, waktu mundur atau timer akan dipasang selama 10 menit. Jadi timer ini akan dipasang selama 10 menit, tepat 10 menit. Dan apabila waktu mundurnya itu nanti sudah selesai, secara otomatis timer itu akan berbunyi pada Zoom meetingnya sebagai tanda bahwa finalis wajib menutup presentasi dan melanjutkan sesi tanya jawab bersama juri. Dan di sini saya akan sedikit mempraktekkan atau mengilustrasikan bunyinya timer itu seperti apa, dan besok itu waktu pelaksanaan bagaimana. Jadi seperti yang awal tadi, bahwa waktu mundur ini akan dijalankan oleh panitia setelah perkenalan kelompok, dan nanti seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa di pojok kanan bawah kan 10 menit tepat ya. Kemudian nanti kalau misalkan timer ini berjalan, kemudian waktunya habis, nanti akan berbunyi secara otomatis. Untuk bunyinya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu di menit ke-9. Saya akan bunyikan. Kalau misalkan nanti di video ini tidak jelas bunyinya, nanti akan saya edit ya. Ya, kurang lebih itu bunyinya cuman seperti peluit ya, prit seperti itu. Itu untuk yang waktu ke-9 ya. Jadi ada dua, yang pertama ke-9, kemudian ada yang paling akhir, dimana paling akhir ini nanti menjadi tanda bahwa presentasi harus ditutup, seperti itu. Untuk bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Waktu sudah selesai, kelompok wajib menutup presentasi dan melanjutkan sesi tanya jawab. Ya, kurang lebih seperti itu bunyinya. Jadi harapannya nanti setelah pelaksanaan nanti pas pelaksanaan hari H dan ada bunyi seperti itu, artinya sebagai tanda bahwa finalis wajib menutup presentasi dan melanjutkan sesi tanya jawab kepada juri, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah cara presentasi melalui Zoom meeting menjadi kreativitas setiap kelompok sepenuhnya. Jadi di sini konsep atau ide bagaimana finalis nanti presentasi itu menjadi hak setiap kelompok sepenuhnya. Jadi panitia tidak akan memberikan saran atau batasan. Yang penting konsep atau presentasinya ini dapat dimaksimalkan mungkin oleh setiap kelompok ketika besok presentasi ya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membacakan juga tentang ketentuan kompetisi Innobel 2021. Yang pertama, apabila setelah 3 kali pemanggilan tidak mempresentasikan hasil karyanya, nanti akan dilompatkan ke urutan kelompok berikutnya 1 kali. Dan jika tetap tidak mempresentasikan hasil karyanya, akan dianggap gugur atau didiskualifikasi. Tapi di sini tidak berlaku untuk kelompok terakhir ya, atau kelompok presentasi yang ke-10 atau yang terakhir, karena tidak ada kelompok berikutnya untuk yang menggantikannya, seperti itu. Oke, kemudian nomor 2 adalah penggantian co-host perangkat kelompok presentasi akan dilakukan 1 menit sebelum presentasi kelompok tersebut dimulai. Nomor 3, sebelum presentasi, setiap kelompok wajib menyiapkan keperluan alat, bahan, dan apabila nanti terkendala sinyal atau signal, itu bukan menjadi tanggung jawab panitia lagi ya. Kemudian nomor 4, panitia tidak menyediakan fasilitas men-share screen-kan media finalis. Jadi nanti setiap finalis itu men-share screen-kan secara individu atau masing-masing, seperti itu ya.
Kemudian semua kecurangan pada perlombaan ini akan dicatat dan berakibat pada pengurangan nilai. Juara-juara yang terpilih merupakan finalis dengan nilai tertinggi hasil akumulatif dari semua aspek penilaian. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketentuan yang belum tercantum di atas akan diatur di kemudian hari. Dan di sini ada kriteria penilaian juga akan saya sampaikan. Yang pertama, originalitas, kesesuaian materi, menarik, kreativitas, efektivitas, dan kekompakan kelompok dalam melakukan presentasi secara online besok. Seperti itu. Sebenarnya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Technical Meeting Innobel 2021. Jadi nanti apabila ada pertanyaan atau kebingungan mengenai Technical Meeting ini dapat disampaikan atau ditanyakan pada grup yang sudah disediakan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan Technical Meeting 2021 ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.